Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Putri dan gue Elda di Jeritan. Rindu gak sama kita berdua? Pastinya Aku dong. lama kamu loh. Kita udah gak berjumpa seminggu loh. Iya seminggu ya. Iya. Biasa kan kita tiap hari. bosen ya kan. Selamat datang buat yang baru nonton. Langsung di subscribe ya. Dan harus di like. Dan jangan lupa untuk komen-komen karena sekarang itu bahasannya relate banget dengan yang baru terjadi. Kita balik lagi ke segmen sejarah nih di Jeritan. The floor is yours. Sekarang aku mendengar Elda cuap-cuap. Kalian siap-siap ya. Nanti ada pop quiz berhadiah. Kecup dari Mbak Kriwil. Boleh. Oke, jadi hari ini tuh gue mau bahas sejarah. Lebih tepatnya tentang Vatikan. Jadi gini, pertama-tama kita kenalan dulu nih. Mungkin ada aja lah ya yang pasti, belum tahu pasti. Vatikan itu apa sih sebenarnya. Jadi Vatikan itu kayak katanya tadi Putri bilang, terjadinya kemarin itu yang recently terjadi itu adalah konklav atau prosesi pemilihan paus yang baru. Belum ya? Sih? Belum ada hasilnya. Belum ada hasil ya? Belum ada hasilnya. Mereka masih ditempatkan di suatu ruangan untuk brainstorm. Siapakah paus yang akan datang? Oke. Pas udah tayang mungkin udah. Tapi mungkin betul. pas udah tayang nanti ini udah keluar ya. Jadi kita sekarang ini pemanasan dulu. Pemanasan buat yang nggak tahu nih nanti Ya, ada heboh-heboh apa. Nah, sekarang kita kasih tonton dulu videonya. Nah, jadi Vatikan itu sebenarnya lengkapnya tuh namanya Negara Kota Vatikan. Jadi dia itu terletaknya di Roma, Italia. Oke. Nah, negara ini tuh negara terkecil di dunia. Kenapa? Daerah yang sekecil ini bisa jadi disebut sebuah negara. Kenapa? Karena Vatikan ini memiliki peran yang sangat besar sebagai pusat spiritual, administratif, dan diplomatik gereja Katolik bagi jutaan orang di seluruh dunia. Jadi tuh semua orang Katolik berpusatnya tuh di sini, di Vatikan ini. Nah, kenapa negara yang sekecil ini bisa memiliki peran yang sangat masif? Jadi, sejarah sebelum terbentuknya negara Vatikan ini, cikal bakalnya tuh berasal dari sebuah negara gereja atau yang disebut Papal States. Kapan tuh? Sejak kapan tuh mulai? Munculnya itu sekitar abad 5 sampai 8 Masehi. Oke. Nah, paus yang saat ini kita kenal nih, yang akan digantikan karena yang sebelumnya meninggal kan. Nah, paus yang kita kenal sebagai imamnya umat Katolik dulunya tuh adalah pemimpinnya negara ini. Jadi sebenarnya kan karena mereka nggak di divine gitu, dia ada sebuah kerajaan kah atau negara republik kah gitu. Jadi paus inilah yang memimpin negara itu gitu. Nah, pada abad 19 Masehi ada gerakan nasionalisme nih yang mau menyatukan wilayah Italia. Jadi kan karena si negara Vatikan ini tuh tadinya awalnya tuh daerahnya itu termasuk dalam Italia. Nah, jadi mereka mau menyatukan Italia ini menjadi satu kerajaan. Nah, jadi negara gereja ini tuh terancam karena terancam wilayahnya tuh direbut. Gitu sama gerakan nasionalisme Italia ini kan. Nah, Roma yang menjadi ibu kota Papal States itu menjadi target selanjutnya. Nah, jadi sebelumnya itu Roma itu memang bagian dari wilayah Italia gitu loh. Nah, makanya Italia ini mau supaya si Roma ini termasuk dalam kerajaannya mereka. Nah, akhirnya pada tahun 1870 berhasil tuh direbut si Papal States. Makanya Roma beralih jadi ibu kota kerajaan Italia gitu. Nah, akhirnya si kekuasaan paus ini yang tadinya dia sebagai pemimpinnya nih, itu mereka terpojok ke Bukit Vatikan. Jadi pada awalnya Vatikan itu tuh adalah sebuah bukit. Nah, karena mereka wilayahnya itu mau direbut dan si paus sebagai pemimpinnya ini terpojok ke daerah
Bukit Vatikan itu akhirnya lah makanya mereka disebutnya ya negara Vatikan gitu sekarang. Nah, paus itu zaman dulunya nih itu tuh nggak mau tunduk sama si kerajaan ini. Nah, dia tuh memilih untuk menyebut dirinya tuh sebagai tahanan di Vatikan karena dia nggak mau tunduk sama kerajaan Italia itu. Nah, akhirnya berjalan waktu, akhirnya tahun 1929 akhirnya ada perjanjian. Apa tuh yang didapatkan dari perjanjian tersebut? Nah, sebuah perjanjian yang ditandatangani sama Perdana Menteri Kerajaan Italia yaitu Benito Mussolini, familiar kan? Yes. Dan Kardinal Pietro Gasparri. Kardinal Pietro Gasparri ini dari sisi Vatikan ya. Akhirnya terbentuklah negara kota Vatikan. Nah, apa itu yang didapat? Kompensasinya apa aja? Nah, jadi istilahnya kayak tuker guling. Si kerajaan Italia ini itu mengakui kedaulatannya si negara tahta suci ini gitu loh. Jadi selain mereka dapat kompensasi finansial, mereka juga mengakui gitu bahwa ya udah akhirnya mereka adalah sebuah negara sendiri gitu. Jadi wilayah Italia saat itu tuh lagi nggak punya penguasa. Nah, ini tuh karena lahan basah ya istilahnya ya. Lahan basah. Jadi si paus itu, si uskup Roma, si uskup Roma itu melihat ini kosong nih, ya udah deh gue dulu deh nih yang mimpin di sini gitu. Jadi masuk dia. Uskup yang bergelar paus ini mulai mengisi kekosongan kekuasaan. Nah, sebenarnya awalnya fokus utamanya adalah menyediakan wilayah yang aman dan independen bagi tahta suci agar dapat menjalankan kegiatan ibadahnya tuh secara universal gitu. Nah, mengingat paus memiliki posisi otoritas sebagai penerus Santo Petrus. Nah, jadi menariknya adalah paus-paus yang menjadi uskup agung itu hanya berasal dari Roma. Karena dibilangnya adalah yang dari uskup yang dari Roma ini, dia itu adalah penerusnya Santo Petrus sebagai wakil Kristus di bumi, gitu. Nah, terus apa sih tanggung jawab paus tuh ngapain aja sih? Sejauh mana otoritasnya? Nah, jadi kan kita suka dengar ya kalau di umat Katolik itu adalah gembala domba gitu. Nah, jadi tugasnya si uskup Roma ini, itu adalah penggembala seluruh umat Katolik di dunia. Karena dia sebagai pusat spiritual umat Katolik gitu. Jadi dia tuh ya udah dia yang menggembala seluruh umat Katolik di dunia. Dan dia sebagai pusat kesatuan doktrin dan disiplin umat. Jadi kalau misalkan di Muslim tuh mungkin kayak imamnya lah gitu. Ya ini tertinggi gitu. Nah, guru tertinggi terkait iman dan moral itu kayak imam di Muslim. Dan karena dia mungkin dibilangnya sebagai penerus Santo Petrus itu, jadi dia yang mewakili Kristus dalam kepemimpinannya di gereja. Dia punya otoritas kayak raja gitu juga gak sih? Nah, tapi sebenarnya kalau bedanya adalah dia otoritasnya mungkin bisa seperti raja. Cuman kalau paus itu tidak bisa diturunkan ke keturunannya. Iya. Gitu. Ya, jadi kan juga tidak mempunyai keturunan. Mungkin itu ya. Nah, jadi gelar paus ini harus dipilih kayak yang sekarang lagi terjadi nih, harus dipilih oleh Dewan Kardinal saat konklav itu. Nah, sekarang gue mau cerita tentang paus pertama dalam sejarah Gereja Katolik. Jadi, paus pertama dalam sejarah Katolik itu adalah Santo Petrus yang tadi gue bilang. Iya. Nah, ini tuh ada di abad 1 Masehi. Nah, pada saat itu dan beberapa abad setelahnya itu belum ada tuh si Papal States ini. Nah, paus yang sebelumnya dikenal sebagai uskup Roma itu tuh dia nggak punya wilayah teritori, Put.
Sebenarnya meskipun dia mendiami wilayah Roma. Baru kemudian pada abad ke-8, ini kita flashback ya. Oke. Kalau tadi abad 19 itu udah perjanjian, udah masuk wilayah Itali. Nah, ini tuh sebelumnya, jauh sebelumnya. Nah, kemudian nih di abad ke-8, lewat Paus Stefanus II, wilayah itu tuh resmi lewat donasi dari sebuah kerajaan. Oh, jadi dikasih kayak wakaf, diwakafin gitulah. Baik. Donasi ini yang ngasih tuh namanya Pipin si Pendek. Lucu ya. Nah, donasi ini sebagai dasar untuk pembentukan negara, gereja atau si Papal States. Jadi ingat apa? Hobbit. Betul. Nah, jadi kenapa sorry. Gimana? Kenapa si Pipin ngasih sih? Nah, jadi gini, sedikit informasi nih tentang si Pipin. Dia itu adalah seorang raja dari kerajaan Franka. Nah, waktu dia belum jadi raja nih, dia tuh disupport banget sama si Paus Stefanus II ini. Nah, jadi kedekatan hubungan ini tuh dibuktikan dengan keberanian melawan kerajaan Lombardia yang mengancam Roma. Jadi dulu wilayahnya ini itu tuh mau direbut sama kerajaan Lombardia. Nah, karena mereka deket nih, si Paus sama si Pipin, akhirnya si Paus minta tolong lah sama si Pipin. Tolongin nih, gue diserang nih, wilayahnya mau diambil. Akhirnya dibantuin lah sama si Pipin kan. Nah, terus setelah menang, si Pipin kayak, ya udahlah, buat lo aja deh wilayahnya, toh juga waktu itu kan lo yang dukung gue jadi raja gitu. Iya. Jadi ada berterima kasih, balas jasa, betul. Nah, uniknya pada saat itu Roma itu masih wilayah Kekaisaran Romawi Timur. Baru tahu gue. Nah, tapi Kekaisaran Romawi Timur ini tuh mengalami kemunduran. Nah, jadi ketika kerajaan Lombardia dari Italia Utara datang, Paus meminta tolong lah sama si kerajaan Franka daripada Kekaisaran Romawi Timur gitu. Nah, sedangkan si Franka ini kan bukan dari Romawi Timur kan. Oh, sama si King Pipin itu ya. Pipin si pendek gitu. Nah, tadi kan gue sempat ada mention tuh tentang kardinal. Hierarkinya tuh gimana sih dari gereja Katolik? Jadi hierarkinya tuh gini, kalau yang dari tadi bingung, ada paus, ada uskup, ada kardinal gitu kan. Nah, hierarkinya tuh jadi gini, kekuasaan tertinggi itu ada pada paus. Nah, paus ini adalah uskup Roma, yang notabene tidak bisa dari uskup lain selain dari Roma, karena yang tadi itu masih ada kaitan dengan si Santo Petrus. Dialah pemimpin tertinggi. Di bawah paus itu ada kardinal. Nah, kardinal ini uskup yang diangkat oleh paus, yang bertugas untuk memilih paus baru. Di Indonesia punya loh. Oh ya, siapa tuh? Namanya Kardinal Suharyo dari Keuskupan Agung Jakarta. Nah, yang ketiga ada Uskup Agung. Nah, dia ini pemimpin keuskupan yang lebih besar. Uskup-uskup banyak, terus dia nih atasnya, terus atasnya lagi si kardinal, atasnya lagi si paus. Paus, kardinal, uskup. Tuh, nah sekarang bukan jeritan kalau tidak ada kontroversi. Spill. Gue mau bahas tentang konspirasi yang ada di Vatikan. Nah, tapi disclaimer dulu ya. Ramalan ini tuh emang ya namanya kontroversi ya. Gereja Katolik itu nggak pernah memberikan pernyataan resmi tentang ramalan ini. Nah, jadi gue cuma mau bahas satu aja sih kontroversinya. Jadi kontroversinya ini terkait ramalan Paus terakhir. Nah, ramalan Paus terakhir ini dikaitkan dengan Santo Malaki, karena catatan sejarah yang mempublikasikannya menyantumkan nama santo tersebut sebagai penulisnya. Nah, setelah 400 tahun nih, ramalannya tuh dipublikasiin tahun 1595 sama seorang biarawan namanya Arnold Wion dalam buku yang berjudul Lignum Vitae. Meskipun dia nggak bisa nunjukin bukti yang lebih lanjut
asal-usul dari manuskrip buku tersebut. Nah, Santo Malaki itu siapa sih? Nah, Santo Malaki itu uskup agung dari Irlandia. Konon, ia mendapatkan visi saat berkunjung ke Roma. Nah, jadi dari Inggris nih, dari Irlandia nih, dia berkunjung ke Roma. Nah, dapat visi. Nah, kemudian dia membuat daftar frase yang melambangkan masing-masing urutan paus di masa lalu dan masa depan. Oh, dia udah bikin ramalan di masa depan ya? Nah, kan dapat vision tuh dia soalnya. Nah, dari beberapa banyak daftar nih, urutan kedua paling akhir itu bertuliskan Gloria Olivier, dan daftar yang terlahir bertuliskan Petrus Romanus. Nah, apa itu Gloria Olivier? Atau bahasa Indonesianya tuh kemuliaan zaitun olive, kemuliaan zaitun. Nah, Gloria Olivier ini diinterpretasikan oleh banyak orang itu sebagai Paus Benedictus ke XV1 which is 16 dan Paus Franciscus. Nah, saat ini nih kedua paus tersebut sudah tidak menjabat. Benedictus mengundurkan diri tahun 2013 dan meninggal pada tahun 2022. Nah, sedangkan Paus Franciscus kan yang baru aja tuh meninggal. Nah, kenapa kedua paus ini terkait dengan frasa itu? Nah, untuk Benedictus 16, Gloria Olivier berarti kemuliaan zaitun dalam bahasa Latin. Santo Benedictus itu tuh pendiri Ordo Benediktin. Nah, dia itu sering dikaitin sama simbolisme perdamaian yang juga diasosiasikan dengan pohon zaitun. Biasanya kan kalau ada apa gitu kan pohon zaitun gitu. Nah, selain itu salah satu cabang Ordo Benediktin ini dikenal sebagai Olivetans. Apa tuh Olivetans? Nah, berasal dari Monte Oliveto Maggiore atau dalam bahasa Indonesianya Gunung Zaitun Besar di Siena, Italia. Nah, tempat si Ordo ini tuh didirikan tuh di situ. Oh, awal muasalnya dari situ, dari Siena. Muasalnya, betul. Nah, terus ada masa kepausan. Beberapa interpreter itu melihat masa kepausan Benedictus 16 sebagai periode yang penting namun juga penuh tantangan. Kenapa tuh? Ya, yang bisa diartikan sebagai kemuliaan di tengah kesulitan. Mirip sama pohon zaitun yang berbuah meski kondisinya tuh macam-macam. Dia stay strong aja tuh, tetap berbuah. Walau badai menghadang. Ya, menghantam lagi. Salah, bukan hadang lagi. Menghadang bener. Kalau lagu sih bener ya. Bener. Jadi jangan sampai gue nyanyi nih. Oh iya, jangan. Oke, terus. Nggak usah ya. Biar nggak ini ya, buat intermezzo ya kan. Distraksi biar nggak terlalu serius gitu ya. Nah, kalau untuk si Paus Franciscus, yang pertama itu ada Paus Jorge Mario Bergoglio. Ya. Memilih nama kepausan Franciscus untuk menghormati Santo Franciscus dari Assisi. Ada sekolahnya tuh di Jakarta. Gue sempat nonton nih di YouTube. Lanjut. Nah, si Santo Franciscus ini dikenal karena cintanya pada damai dan alam. Lagi-lagi pohon zaitun simbol perdamaian. Nah, kedua, fokus pada perdamaian dan keadilan. Masa kepausan Franciscus ini sangat menekankan pada isu-isu perdamaian. Mungkin kan kalau dulu kan zaman-zaman dulu tuh yang perang, perebutan wilayah lah, apa segala macam. Nah, pokoknya mereka tuh menekankannya tuh pada isu-isu perdamaian, keadilan sosial, kepedulian pada lingkungan. Pokoknya semua temanya nih berkaitannya tuh sama si pohon zaitun gitu. Dan akhirnya Petrus orang Roma itu dianggap sebagai paus terakhir dalam ramalan sebelum kehancuran Roma dan akhir zaman. Gitu.
daftar yang berakhir nih, daftar itu kan berakhir sama frasa Petrus Romanus diasumsikan sebagai paus dua terakhir itu kan di ramalan atau akhir zaman, karena nggak ada lanjutan nih daftar frasa selanjutnya. Nah, artinya apakah konklav ini adalah konklav terakhir? Gimana menurut kamu? Coba tolong komen. Nah, kita belum bisa ngebuktiin ya. Iya. Gitu. Nah, konspirasi ramalan ini sebenarnya ada yang bilang kalau misalkan konspirasi politik untuk mengarahkan dukungan pada calon-calon tertentu. Wajar ya, namanya paus ini tidak berdasarkan keturunan dipilihnya kan. Maksudnya di ininya bukan diwariskan kekuasaannya. Tidak diwariskan, benar, nggak kayak raja. Nah, berarti kan mereka ini kan manusia-manusia yang dipilih. Ya. Dan wajar sembarangan ya. Wajar kalau ada politiknya. Ya. Lo mau jadi ketua OSIS aja ada politiknya gitu kan. Ya, apalagi betul. ini paus yang benar-benar pusat dari spiritualnya orang umat Katolik gitu kan. Imamnya ya. Nah, teori konspirasi ini tuh sering kali mengaitkan pemalsuan ini dengan konklav kepausan pada tahun 1590. Oh, dipalsukan. Nah, diyakini bahwa ramalan itu dibuat sebagai alat propaganda untuk mendukung terpilihnya Kardinal Girolamo Simoncelli sebagai paus. Nah, salah satu frasa dalam ramalan. Nah, jadi salah satu frasa dalam ramalan De Antiquet Urbis atau dari kuno Roma itu konon cocok dengan keluarga Simoncelli yang berasal dari Orvieto yang dianggap sebagai kota kuno. Tapi si Simoncelli nggak kepilih juga jadi paus gitu. Nah, pertanyaannya, ramalannya benar nggak menurut kamu? Kalau ramalan ini benar, menurut kamu benar nggak? Benar. Artinya apa? Paus berikutnya berasal dari Roma kah? Atau Indonesia? Nah, yang tadi ya? Iya, dari Keuskupan Jakarta. Keuskupan Agung Jakarta siapa? Siapa tadi tuh? Suharyo. Apakah nama yang dipilihnya adalah Petrus? Udah keluar belum sih list-listnya? Sebenarnya udah ada listnya kan? Udah ada. Bisa dicari ya, bisa googling. Oke. Kita tunggu aja. Akan siapa nih yang akan jadi paus selanjutnya? Kita tunggu asapnya sampai berwarna putih ya. Abu. Hah? Kalau abu tandanya belum. Oh, tandanya abu belum kalau ya? abu belum. Kalau di film ya? Kalau di film. Oh, ketahuan ya. Ya jadi gitu guys, sedikit sepenggal cerita menarik ya dari Vatikan. Menarik banget karena kan memang kita kan disuapin itu sama film-film zaman kita ya. Da Vinci Code, Angels and Demons, Inferno, sama ini Conclave yang masih ada diputar di XX1. Gitu. Jadi ya dari zamannya Da Vinci Code sih gue baca banget ya karena itu menarik banget sih. Gue nonton sih. Gue baca dan nonton sih. Gitu. Jadi guys, komen ya kalau misalkan suka nih sama pembahasan tentang sejarah yang kayak gini atau misalnya punya informasi yang tambahan yang akan melengkapi. Bener. Atau fakta-fakta pas kita tayang pausnya udah ada nih hasilnya, coba di komen. Atau mungkin lo bisa kayak kalau menurut gue sih yang kepilih adalah ini kenapa gitu kan. Tebak-tebakan perdebatan sehat ya. Betul. Perdebatan sehat di kolom komentar dipersilahkan. Gitu. Betul. Tapi tolong tidak mengandung sara ya. Tidak mengandung sara, tidak jontok-jontokan ya. Ya pokoknya sehat lah. Oh iya ya. Salah lagi. Udah deh, salah ngomong mulu nih gue belibet baik, banget. Mari kita akhiri perbincangan kali ini. Semoga kita cukup membuka khasanah ya kan. Bener. Ya karena kan maksudnya sekarang baru terjadi kemarin kan. Masih anget gitu nih topiknya. Sampai si Conclave tuh akhirnya dia udah sempat turun, dinaikin lagi sama XX1. Oh ya karena rame ya. Karena emang lagi relate kan. Bener-bener. Dan buat yang wondering mungkin bisa deh dengerin sedikit lah penjelasan dari gue. Pemanasan ya, pembukaan mukadimah dulu nih. Tipis-tipis. Jadi nggak yang kayak haho pas diajak ngobrol kayak gue kan
melompong. Ya oke lah guys, thank you yang udah nonton, yang udah dengerin dari tadi kita cerita nih gitu. Jangan lupa di subscribe buat yang belum, di likes juga. Super thanks. Dan ini UMKM please do. Oh iya nih belum ada kirim lah. kita. Belum ada juga nih. Kering udahlah kita ngambil sendiri aja deh di belakang. Ya tapi kita jangan menyerah, nanti pasti akan ada yang ini. Oh iya benar-benar. Ya boleh. Mungkin mereka belum sempet ya kan. Mau kirim-kirim menjelang Idul Adha, jadi nanti Idul Adha bisa panen. Oh boleh. DM aja, DM ke Instagram Kimata, boleh juga di follow. Kita juga ada di TikTok, jadi semuanya nih di promote. Dan cerita-cerita, kalau ada cerita-cerita seru kalau juga ada yang boleh mau cerita, di DM. Ya oke deh kalau gitu kita tutup sampai di sini. Dah. See you.